Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-82 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada sesi sebelumnya, saya menyampaikan pemikiran bahwa penafsiran atau operasionalisasi tentang kedaulatan pangan, ketahanan pangan, atau keamanan pangan itu diterjemahkan ke dalam menciptakan sistem pangan berdasarkan keanekaragaman hayati iklim tropika Nusantara kita ini. Apa yang saya maksud di sini? Konkretnya. Demikian Bapak Ibu sekalian saya pikir, ya. Kalau sekarang berkembang ide food estate sebagaimana yang sudah dikembangkan di beberapa wilayah, maka apabila konstruksi dasarnya memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di Nusantara ini, maka konsep food estate yang akan lahir bukanlah konsep pembukaan lahan untuk menghasilkan komoditas tertentu, tetapi akan membangun zona industri untuk mengolah bahan-bahan atau hasil-hasil pertanian yang bisa dijadikan sebagai produk pangan yang bersumber dari keanekaragaman hayati atau beragam jenis pangan tersebut. Misalnya, food estate di Papua. Maka food estate di Papua adalah suatu kawasan, suatu industri yang berdiri di sana untuk mengolah sumber daya yang ada di sana, untuk menghasilkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral yang dikemas, yang dipackage menjadi suatu produk, misalnya tepung Nusantara Papua. Terdiri dari atas sagu, ubi jalar, entah apa lagi tanaman yang ada di sana, tapi mungkin inti utamanya adalah sagu. Demikian pun di Maluku katakanlah. Di Jawa lain lagi. Di Jawa mungkin campuran dari ubi kayu, ubi jalar, sukun, macam-macam produk lagi. Itulah konsep food estate, artinya lahirnya di suatu wilayah industri pengolahan pangan yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan baku menghasilkan produk-produk baru pangan untuk zaman milenial ini. Kita sudah menyaksikan sekarang, misalnya orang Indonesia dengan terigu, dia makan pizza, makan hamburger, bukan nasi lagi. Bahkan hasil research yang dihasilkan oleh Fabiosa misalnya, antara lain atau Pingali, menunjukkan bahwa beras untuk orang Indonesia ini sudah berstatus inferior. Artinya, kalau income naik, belanja beras orang Indonesia itu turun, tetapi beralih ke roti. Nah, ini tantangan kita. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita perlu memikirkan bagaimana menyambungkan keanekaragaman hayati ini ke dalam konsep food estate, dalam pengertian estate, suatu kawasan mengelola pangan yang beraneka ragam, sumber pangan yang beraneka ragam, menjadi suatu produk yang bisa memberikan jaminan ketahanan pangan, keamanan pangan, kedaulatan pangan yang besar untuk masa yang akan datang, yang mana pada tahun 2035 konon sekitar 90% penduduk di Jawa ini sudah ada di kota. Bapak Ibu sekalian,
Kita perlu mempersiapkan ini. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan dari sesi ke-82 ini, saya menyampaikan suatu alternatif berpikir atau suatu alternatif pemikiran bahwa food estate yang bisa segera dibangun di Indonesia itu dengan memanfaatkan BUMN-nya seperti Bulog dan jajarannya untuk membangun food estate, mengelola proses produk dari beragam jenis produk yang ada di setiap region di Indonesia ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, sharing pada sesi ke-82 ini. Sampai berjumpa pada sesi ke-83.